ini gue aja yang lihat atau gue ngeliat nih Deddy Mulyadi ini semacam Jokowi wannabe gitu, ingin jadi the next Jokowi. Mudah-mudahan bukan gue dong ya, karena gue ngeliat nih Deddy Mulyadi nih cara membangun citra politiknya itu persis banget kayak Jokowi dulu ketika membangun citra sebagai gubernur sebelum jadi presiden. Pertama ini media darling, jadi cara mendistribusikan isu positifnya itu luar biasa bagus gitu. Jadi kamera di mana-mana ketika melakukan aktivitas ini persis kayak Jokowi dulu. Jadi implikasinya apa? Implikasinya lawan-lawan politiknya Deddy Mulyadi gitu, apalagi pendahulunya, isunya tuh jadi negatif semua. Jadi yang positif tuh Deddy Mulyadi doang. Persis banget kayak Jokowi dulu diagung-agungkan media ketika sebelum jadi presiden. Selanjutnya menurut gue nih, Deddy Mulyadi dan Jokowi itu sama-sama grassroots politician. Jadi merintis dari bawah lah. Dan simbol dulu Jokowi adalah kita gitu kan, Jokowi adalah kita kan your neighborhood politician gitu. Itu sama kayak Deddy Mulyadi sekarang, branding yang ingin dibangun gitu. Jadi adalah Deddy Mulyadi adalah kita. Nah terakhir nih gayanya juga persis banget gitu ya, langsung turun ke bawah gitu, anti birokrasi yang ribet. Nah branding kayak gini yang dibangun dulu sama Jokowi gitu ya, jadi birokrasi diubah dari pendahulunya gitu, terlihat jadi lebih efisien anggarannya gitu. Ini juga dilakukan oleh Deddy Mulyadi gitu untuk membangun Jawa Barat. Jadi gue makin mencium, apakah ketika 2029 nanti Prabowo sudah terlalu tua atau punya masalah kesehatan, Gerindra memiliki opsi lain untuk mencalonkan Deddy Mulyadi sebagai presiden di 2029. Selamat pagi, jumpa lagi dengan Pak Git. Setelah banyak hal kebijakan yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi adalah the next Jokowi. Hal ini bukan hanya 1-2 orang aja yang mengatakan ini. Artinya banyak netizen yang mengatakan seperti ini. Karena kita lihat itu ya, kalau kita lihat gayanya, Kang Deddy ini turun langsung ke lapangan, melihat langsung kondisi, dan memberi kebijakan langsung. Nah ini yang disebut mereka mirip-mirip gaya Pak Jokowi. Oke, kita akan bahas ya teman-teman masalah ini. Yang pertama yang disebutkan tadi adalah bahwa Jokowi dan Deddy Mulyadi punya kesamaan, yaitu grassroots politician. Ya, artinya mereka membangun politik dari bawah gitu. Dari wali kota, kalau Jokowi kan kemudian gubernur presiden. Nah Kang Deddy itu udah dari bupati, cuman bedanya itu aja ya, bupati sama wali kota. Bupati sekarang posisi sudah di gubernur ya. Saat ini Kang Deddy itu kebijakannya, kalau menurut Pak Git ya nggak sama-sama banget dengan Jokowi. Kebijakannya ini lebih berpihak kepada rakyat. Kemudian disebutkan dengan implikasinya dengan kebijakan Kang Deddy ini, semua musuh-musuh politik kalau kelas yang selevel itu merasa kelihatan tertinggal. Emang salah ya, emangnya salah kalau membuat suatu program atau menyelesaikan masalah itu diabadikan atau disosialisasikan lewat konten gitu ya. Yang artinya begini teman-temannya, kalau tidak disosialisasikan, tidak dilihatkan lah katakan di channel YouTube itu, channel YouTube-nya KDM, apakah orang tahu? Orang kan nggak bakal tahu itu apa yang telah dilakukan kebijakan. Kalau cuma lewat mass media itu hanya orang-orang yang mau rajin membaca yang melihat. Tapi kalau dengan YouTube ya pernah dilakukan Jokowi, Ahok, malah Ahok pada rapat pun diliatin gitu ya, yang dia marah-marah dan segala macam ini dilihatin, ya ini membangun citra. Kalau menurut Pak Git membangun citra dalam hal politik ini nggak masalah, nggak ada masalah gitu membangun citra. Tapi harus ada konsekuensinya. Konsekuensinya membangun citra dengan divideokan, diabadikan, diupload di YouTube gitu. Nah ini konsekuensinya adalah kebijakan-kebijakan yang berpihak rakyat ini harus ada. Jangan cuma diabadikan tapi cuma jalan-jalan yang nggak mewujudkan suatu atau beberapa kebijakan. Nah, kebijakan ini yang perlu disosialisasikan, artinya apa sih langkah-langkah yang sudah dikerjakan oleh gubernur tersebut. Nah, ya khususnya dalam hal ini adalah Kang Deddy Mulyadi. Kalau sampai
musuh-musuh politiknya, pendahulunya, atau teman selevelnya ini kalah, ya salah mereka sendiri. Mereka tidak membuat kebijakan, mereka tidak melakukan sosialisasi. Apa gunanya kemajuan teknologi seperti platform YouTube, TikTok, dan sebagainya ini dimanfaatkan? Ini kan nggak ada salahnya. Yang penting tujuannya adalah baik. Kalau kita lihat ke basicnya Kang Deddy dan Pak Jokowi, itu sama-sama dari rakyat kecil. Dulu waktu kecilnya tuh orang susah gitu loh. Jadi bukan orang yang lahir katakan seperti Pak Prabowo gitu, katakan seperti Gibran, bukan orang-orang seperti ini. Mereka itu lahir dengan kondisi susah, rakyat kecil, dan nggak ngerti apa-apa dulu. Jadi paling tidak mereka ini, Jokowi dan Deddy Mulyadi ini pada masa kecilnya itu merasakan penderitaan-penderitaan yang dirasakan oleh rakyat kecil sekarang. Makanya kalau ada yang mengatakan Kang Deddy kan jadi gubernur, bisa aja di atas tinggal perintah. Jawabannya Kang Deddy kan, ya memang harusnya seperti itu gitu. Tapi kalau nggak turun ke bawah itu nggak dilakukan sama yang bawah. Istilahnya gubernur terpaksa jadi mandor untuk mengecek kondisi kerjaan yang ada. Karena cuma hanya perintah, kita nggak tahu selesai atau tidak. Mendingan dicek langsung, ini nggak ada salahnya. Dan menurut Pak Agit, ini langkah-langkah bagus. Dan memang tidak banyak ya orang-orang yang mau melakukan seperti ini. Kalau Pak Agit lihat ya yang melakukan seperti ini boleh dikatakan Pak Jokowi, Ahok, Kang Deddy, Bu Risma. Nah, ini mereka mau melakukan turun ke bawah. Dalam tanda petik, Pak Agit tidak melihat dari mana partainya, tapi melihat dari orangnya. Kalau melihat partainya, Pramono Anung gitu. Katakan tadi Pak Agit banyak menyebut dulu kader-kader PDIP. Pramono Anung kan nggak kelihatan dia turun ke bawah dan melihat kondisi rakyat gitu ya. Dan kebijakannya pun sekarang belum ada yang menurut Pak Agit signifikan pada saat dia menyatakan PBB, pajak bumi dan bangunan itu gratis untuk yang di bawah 2 miliar gitu ya, harga aset yang di bawah 2 miliar. Nah ini kan sebetulnya dari zaman Ahok dulu 2014 sudah dilakukan. Ahok dulu sudah melakukan ini dan Pak Agit pernah merasakan itu di 2014. Tapi waktu itu patokan harga asetnya masih dari 1,5 miliar ya, sekarang cuma tinggal dinaikin ke 2 miliar. Nah ini diklaim oleh Pramono Anung, yang padahal ini adalah kerjaan orang-orang sebelumnya. Itu kalau Pak Agit mau lihat partai, Pak Agit dalam hal ini tidak melihat partai. Dan sering teman-teman kalau Pak Agit mengunggah urusan politik yang Pak Agit dikatakan pada saat Pak Agit mendukung Jokowi, dibilang buzzernya Jokowi. Nanti kalau Pak Agit lagi istilahnya menentang kebijakan-kebijakan Jokowi, nanti dibilang Pak Agit itu sebagai pembenci Jokowi. Jadi Pak Agit dalam hal ini melihat realita yang ada saja gitu. Kalau memang kebijakan bagus didukung, kalau tidak bagus ya dikritik dan harus dibenahi, kan itu manfaatnya kita menilai secara netral gitu. Kalau jelek katakan jelek, kalau bagus katakan bagus. Dengan kebijakan Kang Deddy ya salah satu contoh realnya gitu ya Pak Agit lihat ya efisiensi anggaran, nah itu jelas gitu ya, istilahnya ada budget gubernur untuk luar negeri dan segala macam itu nggak pakai sama Kang Deddy, termasuk baju dinas ya. Kemudian ada satu hal yang menurut Pak Agit penting dalam hal pendidikannya. Begitu Kang Deddy masuk ke sebuah SMP dan menyatakan kalau memang ini wajib ya, maksudnya pendidikan 9 tahun wajib ya, kenapa dari SD ke SMP itu harus ada seleksi? Kalau yang mewajibkan pemerintah kan harusnya nggak ada seleksi. Itu lulusan SD harus diterima semua di satu sekolah, di semua sekolahan di Jawa Barat. Nah, kemudian dibiayai oleh pemerintah. Nah, ini kan keputusan yang logis dan masuk akal gitu. Pemerintah yang mewajibkan, pemerintah yang bertanggung jawab. Jangan sampai anak yang lulus SD terus mau masuk SMP ini terbengkalai gara-gara tes masuk. Kalau kita mau mencerdaskan bangsa, itu artinya orang yang tidak cerdas dicerdaskan,
Lah kalau orang yang tidak cerdas diseleksi, nggak dicerdaskan, gimana jadinya? Tambah nggak cerdas, tambah KO. Dan ini sudah lari dari tujuan, yang artinya mencerdaskan bangsa. Dan tadi juga disebutkan, apakah ini akan menggantikan Prabowo di 2029 untuk mencapreskan diri karena alasan kesehatan dan lain-lain gitu ya, umur juga gitu ya. Kalau menurut Pak Git sih enggak ya, enggak sampai ke sana ya. Artinya Pak Prabowo sudah tegas dalam hal ini, didukung oleh Kim untuk maju di Pilpres 2029. Kalaupun misalnya kesehatan dan alasan apapun Pak Prabowo tidak bisa maju, di situ kan Gerindra banyak itu yang istilahnya kalau boleh dikatakan secara kasar, mereka akan gontok-gontokkan sendiri di dalam untuk mencari capres besok di 2029. Kalau ini hanya sekedar prediksi aja teman-teman ya. Kalau mungkin malah nanti itu ya, kalau Pak Prabowo tetap maju di 2029, nah, Kang Deddy ini akan maju dengan partai lain. Baik, kita ambil kesimpulan teman-teman. Yang artinya pertama adalah Deddy Mulyadi the next Jokowi. Atau katakan dengan polanya ini akan menjadikan seperti Jokowi dulu. Kalau kita lihat gaya ya katakan dengan sosialisasi, semuanya divideokan, yang satu turun ke gorong-gorong, yang satu turun ke sungai, ya. Apakah salah dengan cara ini? Dalam era milenial ini, hal-hal seperti ini memang harus dilakukan oleh para semua politisi. Yang artinya media-media massa atau juga dengan berbagai platform sosial media, ini kan hal yang bisa mendukung dalam arti untuk mensosialisasikan kerjaan, terutama dalam kebijakannya. Kalau dikatakan sama gayanya ya memang sama gayanya, artinya menggunakan sosial media. Tapi dalam hal kebijakan tentu berbeda gitu ya. Kalau kita lihat isi hatinya, siapa yang tahu, siapa yang bisa lihat isi hati Kang Deddy Mulyadi, kan nggak ada. Kalau kita lihat luarnya, ya katakanlah sama modelnya, melewati dengan mengunggah ke sosial media, mengabadikan semua momen-momen yang ada gitu ya. Nah, tapi kan harus disesuaikan atau konsekuensinya itu apa? Konsekuensinya adalah kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Itu yang penting tujuannya. Jadi orang juga akan bisa lihat, oh dia cuman pencitraan, di-upload seperti ini, tapi kebijakan hasilnya itu tidak ada. Artinya peraturan yang dihasilkan dari belusuan yang di-upload di sosial media itu nggak ada. Nah ini baru nggak beres gitu loh. Ini hasil dari belusukan, keputusannya ada, dan surat katakanlah keputusan gubernur gitu, itu ada. Ini yang namanya kerja kan seperti itu. Kalau ada orang yang selevel, orang pendahulunya atau apapun itu yang kesannya ketinggalan dari Kang Deddy, ya salah sendiri. Orang fasilitas ini kan ada, tinggal membuat kebijakan dan metode sosialisasi, kan cuma itu. Yang terakhir adalah tentang Kang Deddy akan dijadikan Gerindra untuk menggantikan Pak Prabowo di 2029. Nah kalau ini Pak Git asumsikan ini sih nggak sampai ke sana gitu. Kalau Kang Deddy pun maju nanti di 2029, mungkin akan menjadi saingannya Pak Prabowo sendiri. Dan nggak ada salahnya juga menjadi the next Jokowi dalam perihal metode gitu ya. Tapi bukan dalam hal kebijakan. Kalau menurut Pak Git sih beda juga ya cara Kang Deddy turun dan kebijakan yang dihasilkan ini beda. Dan menurut Pak Git ini cukup sekian. Terima kasih.